Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil progres kami dari keamanan basis data dari TRPL 319 aplikasi WordRadar. Presentasi manajemen risiko. Table of Context. Yang pertama, kami memiliki anggota Carlos yang Dailo Saud Silaban dengan NIM 4342411073. Yang kedua ada John Martin Gabriel Sirait dengan NIM 4342411082. Yang ketiga ada Jose Junio Brahma Girsang dengan NIM 4342411077. Yang keempat ada Muhammad Zidane Gen Sopa 4342411082, dan yang kelima ada Ananda Fadhil Rahman dengan NIM 4342411078. Nah, selanjutnya ada daftar isi. Aplikasi Radar ini mengimplementasikan keamanan basis data dalam 3 fase utama. Yang pertama ada fase part minggu 2 sampai 5, fokus keamanan foundational security dasar. Yang kedua ada part minggu 6 sampai minggu 10, fokus keamanannya advanced security lanjutan. Yang ketiga ada fase part 3 pada minggu 11 hingga 13, fokus kepada enterprise security professional. Nah, total implementasinya yang pertama ada 22 fitur keamanan, 24 permission granular, yang ketiga adalah 8 security views, dan keempat ada 10 automatic security tags. Nah, lanjut audit logging system ya. Mengapa penting? WordRadar memiliki audit logging system untuk mencatat semua aktivitas yang terjadi pada database. Sistem ini penting karena dapat melacak siapa melakukan apa, kapan, dan dari mana, memungkinkan investigasi jika terjadinya insiden keamanan. Yang pertama ada fitur utama aktivitas catat, create, update, delete, informasi yang disimpan, user ID, dan timestamp. Lalu aktivitas dicatat, read, data sensitif, informasi yang disimpan ada table name, record ID. Lalu ada aktivitas dicatat, logging, sukses atau gagal, dengan informasi yang disimpan IP address, user again. Lalu ada security events, all value, new value. Nah, berikut adalah hasil codingannya. Mekanisme deteksi ancaman brute force text, SQL injection, anomaly access, mitigasi, auto-log account, patterns detection, alert, admin, threshold, 5 gagal dalam 15 menit, block, plus log, access, unusual horse. Berikut adalah hasil codingannya. Berikut adalah alur MVA. Yang pertama ada user enable MVA, generate QR code. Yang kedua ada scan dengan Google Authenticator, auto authentic. Yang ketiga ada login, input password plus kode 6 digit. Yang keempat ada kode valid 30 detik sahaja. Berikut adalah hasil codingannya. Selanjutnya, dan berikut adalah hasil codingannya. Oke, selanjutnya ada password policy and session timeout. Mengapa penting? Karena WordRadar menerapkan password policy yang ketat untuk mencegah penggunaan password lemah, ditambah dengan session timeout, manajemen yang otomatis logout user setelah tidak aktif, melindungi dari serangan jika device. Berikut beberapa requirement dan spesifikasi. Yang pertama ada minimal panjang, huruf besar, huruf kecil, angka, simbol, password history, dan password expiry. Untuk spesifikasinya ada 8 karakter, minimal A sampai Z dengan kapital besar, minimal A dan Z itu kecil, minimal 1, 0 sampai 9,
simbolnya. Kemudian ada password security, 3 password terakhir tidak boleh dipakai, dan terakhir expiry, spesifikasinya 60 hari. Ini merupakan hasil codingannya, dan ini juga. Kemudian ada layer SL. Oke. Kemudian ada database atau TLS dan file level encryption. Mengapa penting? Karena Workradar mengamankan data dengan 2 lapisan enkripsi. Satu SSL atau TLS untuk mengenkripsikan koneksi antara aplikasi dan database, dan 2 ada file level encryption untuk mengenkripsi data sensitif seperti email dan nomor telepon di dalam database. Layernya ada SS atau TLS connection, file encryption, melindungi diri, man in the middle tag, dan data breach atau database bocor. Ini kodenya, dan ini juga. Kemudian ada SQL injection prevention, 3 lapis pertahanan, ada 3 layer. Tekniknya ada input validation, sanitation, validation equivalence. Fungsinya ada validasi format dan panjang, deteksi pola berbahaya, escape karakter otomatis. Dan ini merupakan kodenya. Baik XSS, Cross-Site Stripping Prevention. Mengapa penting? Workradar mendeteksi dan mencegah XSS, Cross-Site Scripting, yang dapat menyuntikkan script berbahaya ke aplikasi. Sistem mendeteksi 15 lebih pola XSS termasuk script text, event headers, dan JavaScript protokol. Pola XSS yang dideteksi seperti ini, dan ini berupa kodenya. Dan selanjutnya Progressive Delay System. Mengapa penting? Workradar mengimplementasikan Progressive Delay untuk mencegah brute force attack. Setiap percobaan login gagal akan menambah delay secara eksponensial, membuat serangan otomatis menjadi sangat lambat dan tidak praktis. Mekanisme delay-nya seperti ini, dan ini kodenya. Certificate Pinning. Mengapa penting? Workradar mengimplementasikan sertifikat pinning di aplikasi Flutter dan mencegah man in the middle attack. Aplikasinya hanya mempunyai sertifikat yang sudah dipin, bukan sembarang sertifikat yang dikeluarkan oleh CA. Dan ini berupa kodenya. Security Alert Service. Mengapa penting? Workradar memiliki Security Alert Service yang mengirimkan notifikasi real time ketika mendeteksi aktivitas mencurigakan. Admin dapat menerima alert melalui email, Slack, atau webhook untuk respon cepat terhadap serangan. Dan ini berupa kodenya. Role Based Access Control. Mengapa penting? Workradar mengimplementasikan RBAC, Role Based Access Control, dengan 24 permission granular dan 5 role hierarki. Setiap user hanya dapat mengakses fitur sesuai perannya, menerapkan prinsip least privilege yang ketat. Dan ini berupa kodenya. Multi-user database connection. Mengapa penting? Workradar menerapkan prinsip least privilege pada level database dengan 3 user database terpisah. Setiap koneksi memiliki privilege berbeda. Aplikasi menggunakan user yang hanya bisa select, insert, update, bukan delete atau drop. Ini berupa kodenya. Security Waste and Data Masking. Mengapa penting? Workradar menggunakan 8 security views untuk membatasi data yang dapat diakses. Email dan data sensitif di Max disembunyikan sebagian, sehingga bahkan user dengan akses read tidak bisa melihat data lengkap. Dan ini berupa kodenya. Vulnerability Scanner. Mengapa penting? Workradar memiliki Vulnerability Scanner yang otomatis mendeteksi 12 tipe kerentanan termasuk SQL injection, XXC, dan konfigurasi tidak aman. Scanner dapat dijalankan secara berkala untuk memastikan sistem tetap aman. Dan ini berupa kodenya.
Security Schedule Automatic Tasks. Mengapa penting? Warradar menjalankan 10 automated security tasks secara berkala untuk menjaga keamanan tanpa intervensi manual, termasuk security audit harian, vulnerability scan setiap 12 jam, dan session cleanup setiap jam. Ini berupa kodenya. MIM Attack Prevention. Mengapa penting? Warradar menerapkan multiplayer protection terhadap Man in the Middle attack kombinasi HTTPS, TLS, HTTPS, header, dan sertifikat pinning memastikan komunikasi antara klien dan server tidak dapat disadap atau dimanipulasi. Ini berupa kode. Kemudian sama total implementasinya sebagai berikut: ada total, granular, standalone, database, security, automate, vulnerability types, DDT, SQL interaction, finance, dan XX patterns. Next, Warradar memenuhi security complete checklist. Warradar memenuhi standar keamanan sebagai berikut, bisa dicek sendiri. Next, penutup. Kesimpulannya adalah Warradar dalam mengimplementasikan keamanan basis data komprehensif yang mencakup fundamental security, audit logging, MFA, passport police, Apache security, SQL interaction, Flash, XSS, Validation, process delay, and enterprise security, ABAG, vulnerability scanning, and automated monitoring. Sekian dari kelompok Warradar, terima kasih.